Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Di tengah merosotnya Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI untuk tahun 2025, mantan Presiden RI Joko Widodo dan anaknya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kompak melontarkan tanggapan mengenai korupsi di tanah air. Sebagai informasi, Transparency International Indonesia atau TII merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index atau CPI untuk tahun 2025, Selasa, 10 Februari 2026. Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index atau CPI adalah sebuah indikator global yang disusun oleh organisasi Transparency International untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik pada berbagai negara. Dalam rilis tersebut, terlihat tren negatif di mana skor IPK Indonesia anjlok, sedangkan negara tetangga, Singapura, mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Dalam laporan terbaru TII, skor IPK Indonesia tahun 2025 tercatat berada di angka 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Penurunan skor ini berdampak langsung pada posisi Indonesia di ranah global. Dari total 182 negara yang disurvei, Indonesia kini menempati peringkat 109, melorot 10 tingkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di ranking 99. Berikut adalah skor CPI Indonesia di tahun 2025. Skor Indonesia ada di angka 34. Skornya ada penurunan 3 poin, peringkatnya turun 10 peringkat. Ujar manajer program TII, Ferdian Yazid, dalam konferensi pers daring, Selasa. Dengan skor 34, posisi Indonesia kini sejajar dengan negara-negara seperti Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, dan Bosnia dan Herzegovina. Di kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia bahkan setara dengan Laos. Turunnya indeks korupsi Indonesia dinilai disebabkan oleh salah satunya adalah melemahnya independensi lembaga anti korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak revisi undang-undang. Sehingga memengaruhi persepsi komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Pada 2023 lalu, TII menilai revisi Undang-Undang KPK mengakibatkan KPK kehilangan derajat tinggi atas independensi dengan menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana dikutip dari laman tii.or.id. Penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh berbagai pengaturan yang akhirnya menundukkan KPK dalam pengaruh kekuasaan lain, khususnya pemerintah. Revisi UU KPK yang disahkan jadi UU pada 2019 ketika Jokowi masih duduk di kursi Presiden RI, beberapa hari setelah anjloknya skor IPK Indonesia, Jokowi menyatakan setuju jika UU KPK direvisi kembali saat menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang meminta agar tugas dan fungsi KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi oleh DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Jokowi kepada wartawan di sela-sela dirinya menyaksikan laga Persis Solo versus Madura United di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 13 Februari 2026. Jokowi menyebut usulan Abraham Samad tersebut cukup bagus, ia pun mendukungnya. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan usulan perubahan tugas dan fungsi KPK saat dirinya masih berstatus sebagai Presiden RI berasal dari DPR RI, bukan dari dirinya. Ya, saya setuju. Bagus, karena itu dulu inisiatif DPR. Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Ungkap Jokowi, dikutip dari tribunsolo.com. Namun demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berasal dari usulan DPR RI tersebut tidak ia tanda tangani. Ya, memang saat itu atas inisiatif DPR, direvisi, tapi saya nggak tanda tangan. Jelas ayah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarepan. Sementara itu, terkait mekanisme pemilihan Ketua KPK yang baru, Jokowi tak berkomentar banyak. Menurutnya, pemilihan Ketua KPK lebih baik sesuai dengan aturan yang ada.
Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah, pungkasnya. Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad sudah mendorong pemerintah untuk mengembalikan penguatan KPK. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat 30 Januari 2026. Abraham menilai penurunan kinerja KPK terjadi setelah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, sehingga ia mengusulkan agar aturan tersebut dikembalikan seperti semula. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki kembali KPK, kinerjanya meningkat seperti aparat penegak lain, kembalikan Undang-Undang KPK seperti dulu, katanya. Menyusul sang bapak, Gibran ikut bersuara soal korupsi di Indonesia. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Gibran Rakabuming Raka pada Jumat 13 Februari 2026, Wakil Presiden RI ke-14 ini menyoroti rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Gibran menilai para koruptor tidak cukup hanya dihukum penjara, tetapi harus dimiskinkan agar harta yang diperoleh dari korupsi bisa dikembalikan ke negara. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tetapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Gibran menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan komitmen penuh untuk pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, RUU ini dinilai sebagai pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption 2003 yang mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Menurutnya, RUU Perampasan Aset menjadi sangat relevan, terutama untuk pemulihan aset negara ketika pelaku tindak pidana meninggal atau melarikan diri ke luar negeri. Ia pun mengakui kekhawatiran masyarakat terkait prinsip praduga tak bersalah dan potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami, oleh sebab itu pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional, agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat, sehingga tajam kepada para pelaku, namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Jelas Gibran. Memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.